Diseminasi Budaya Positif di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Dr. Anda Rita Riana, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Ruslanila, Abi Budi, Abi Halimi, dan Koordinator Project Ibu Nyimas, Pak Deboy, Pak Robi, dan Ibu Fasilitator dan Bapak Fasilitator. Nah, ini adalah sebenarnya tugas saya Bapak Ibu ya di modul 1.4. Saya diminta untuk diseminasi budaya positif atau penyebarluasan materi informasi yang saya dapatkan selama pembelajaran saya di modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, bercerita sedikit mengenai pendahuluan yang sudah saya buat. Ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana sekolah diibaratkan ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang maksimal, maka petani dapat berusaha untuk memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tersebut sebenarnya Bapak Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan bahwa sekolah ini adalah tempat di mana siswa dibentuk karakternya, sehingga harus bisa menjadi lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Harapannya di sini harus bisa tergambar di dalam peserta didik beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Supaya disiplin positif ini menjadi budaya positif, yang harapannya siswa meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan universal menjadi karakter yang membentuk profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, di sini adalah konsep dari budaya positif yang kami pelajari. Yang pertama ada disiplin positif, nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Jadi sebelumnya pembelajaran kita terkadang lebih banyak mendominasi adalah guru. Nah, paradigma belajar di sini harus berubah dengan pembelajaran harus berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Guru sebagai penuntun, bukan penuntut di sini ya dalam proses pembelajaran. Kemudian tindakan disiplin positif harus menjadi unsur perwujudan budaya positif. Kemudian keyakinan kelas harus kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Nah, ini kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup, berkaitan dengan keperluan makan, minum, sandang pangan, dan pakaian. Kemudian ada juga siswa yang terkadang membuat masalah karena motivasinya ingin mendapatkan kebutuhan dasar diperhatikan dan disayangi oleh gurunya. Pura-pura tidur misalnya ya, malas mengerjakan PR, sehingga ada perhatian dari guru untuk menegur, mengingatkan. Kemudian penguasaan. Di sini kebutuhan dasar siswa untuk memberitahu bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, selanjutnya di sini adalah posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang guru kita sudah paham ya posisi kontrol kita itu ada di mana? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Sedikit saya informasikan apa sih cirinya seorang penghukum.
Ketika guru berada di posisi kontrol sebagai penghukum, dia tidak mau tahu alasan ketika siswa berbuat salah. Yang pastinya nanti hukuman itu akan langsung diberikan tanpa adanya guru meminta siswa untuk mengatakan alasan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, biasanya guru ini membujuk siswa dengan kata-kata lembut. Tolong anak, ya, tidak kasihan apakah dengan ibu ya yang sudah capek ngajar kalian. Jadi siswa memposisikan dirinya menjadi orang yang terhakimi lah ya, yang merasa salah dengan apa yang dia lakukan. Ketika guru itu berkata dengan lemah lembut ya, dengan kata-kata bujukan yang seperti itu. Atau posisi kita sebagai teman, ayolah nak, belajar ya, jangan buat malu orang tua kamu gitu ya, tolonglah ibu, tolonglah bapak. Nah itu posisi kita sebagai teman. Dipenuhi, misalnya anak pagi-pagi tidak sarapan, orang tuanya tidak ada di rumah misalnya, kemudian anak harus makan karena dia lapar. Nah itu kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu yang harus dipenuhi. Kemudian juga dengan tindakan yang salah ini nanti kita akan minta anak mencari solusi, kira-kira kedepannya dia akan melakukan apa kalau dia ternyata memang mengakui ya bahwa itu salah dan tidak akan mengulangi lagi. Kita tanyakan apakah ini melanggar keyakinan kelas. Nah kalau keyakinan kelasnya dia langgar, kira-kira apa yang akan dia lakukan di berikut-berikutnya, apa perbaikan yang akan dia lakukan, kemudian kapan dia akan melakukannya. Nah itu adalah segitiga restitusi yang akan diterapkan ketika guru memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Nah yang terakhir Bapak Ibu di sini mungkin sebelumnya di kelas-kelas juga sudah ada keyakinan kelas yang dibuat. Jadi pada tahap akhir nantinya apa yang sudah saya paparkan tadi, ini nantinya berharap semua guru bisa menanyakan keyakinan kelas ketika mau belajar. Kemudian kalau di kelas-kelas saya lihat juga sudah ada keyakinan kelas yang sebelumnya pemaparannya mungkin sudah dilakukan sama Mem Teta, di kelas-kelas sudah dibuat keyakinan kelas yang disepakati bersama. Nah inilah yang menjadi landasan bahwa anak ya untuk melakukan perbuatan yang tidak baik ya itu tidak boleh harusnya, dan mereka sudah tahu bahwa ini melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, mungkin ada masukan untuk perbaikan bukti karya saya di modul 1.4 ini, ya saya sangat berharap Bapak Ibu, dan nanti izin videonya akan saya upload sebagai tugas bukti aksi nyata saya dan akan dinilai juga dengan fasilitator saya. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Ibu Nyimas. Menyadarkan, menanyakan anak itu untuk tujuannya itu untuk agar anak menyadari kesalahan. Ternyata saya salah, apakah saya termasuk pembuat rasa bersalah? Nah jadi mikir-mikir juga, wah selama ini saya ini pembuat rasa bersalah apa menginginkan anak menyadari kesalahannya. Makasih Bu. Terima kasih Bu Nyimas, ini adalah posisi kontrol guru. Kita mungkin dari poin 1, 2, 3, 4 semuanya pernah melakukan Bapak Ibu ya. Nah kalau pembuat rasa bersalah ini sebenarnya bukan juga posisi yang tidak baik ya. Kadang-kadang kita ingin menyadarkan anak bahwa apa yang dia lakukan itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri, apalagi murid. Dia membawa nama baik keluarganya, masa depan dari dirinya sendiri, dan masa depan bagi orang tuanya juga. Ya, kalau dikatakan Bu Nyimas, apakah saya menjadi bersalah ketika membuat anak atau mengingatkan anak tadi ya Bu ya, dengan apa yang dilakukannya itu harusnya tidak terjadi seperti itu. Ya Bu, di posisi kontrol ini, pembuat rasa bersalah ini akan membuat anak menjadi apa ya? Iya, dia tahu salah, tapi dia merasa apa yang dia lakukan ini, dia malah kalau anaknya yang terlalu sudah tahu, sudah dianggap sudah bagus-bagus, sudah ditemukan solusi bahwa dia akan berjanji dia akan datangnya pagi-pagi dan sarapan, jadi tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi ada beberapa anak yang memang mengulangi kesalahan itu berulang. Apakah kita masih bisa memposisikan manajer? Kan jadinya jamu, jadi palsu kan? Jadi musuh. Nah seperti itu. Jadi apakah nanti kita akan pada saat
kondisi anak yang seperti itu kita akan tetap di posisi manajer terus. Yang kedua mungkin ini sebagai orang tua ya. Jadi pertanyaannya saling bagus karena ini kan untuk orang tua juga. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kalau saya tadi kan mungkin kalau menghukum itu tidak, tapi lebih banyak yang kata-kata ini membuat rasa bersalah ya. Jadi kadang-kadang kita marah dengan anak sendiri, ini anak pribadi ya. Itu kadang-kadang kita kan memang ingat di masa depan ini supaya dia sadar memang dia anak itu tujuannya itu apa? Dia supaya mereka tidak mengulangi lagi sebenarnya. Yang membuat rasa bersalah tadi ya, supaya mereka itu memang sadar betul dia itu melakukan kesalahan. Tapi kalau kita sebagai manajer dan sebagainya tadi akhirnya tidak menggunakan efek jerah kadang-kadang. Kita ini kadang-kadang memang kaget ya kalau kita menghadapi seperti ini. Tapi pada saat kita lagi emosi dan lain sebagainya, seperti mengajar orang dengan mengajar anak sendiri itu beda ya. Jadi waktu mengajar anak itu kan padahal kita ingin mengajari pelan-pelan dan lembut. Nah. Baik Pak. Iya, jadi waktu kita ngajar anak, padahal anak kita bisa ngerti, tapi kalau kita tuh marah duluan, dia terlalu banyak bikin salah, langsung naik loh. Nah itu bagaimana Bu Hera? Mungkin karena itu saya mengalami sendiri, memang ngajar anak itu beda ya. Kalau ngajar orang lain itu kita bisa ini, tapi kalau ngajar anak dewe nggak bisa kontrol. Jadi kita tuh jadi salah dikit, jadi dia bisa besar malahan. Ya, terima kasih Pak Deboy. Kami di sini juga masih belajar Pak Deboy ya. Jadi kalau kata Pak Deboy, kenapa kalau dengan anak sendiri kita lebih tidak bisa mengontrol ya? Karena mungkin apa ya, kita sudah punya harapan yang sangat besar dengan anak kita itu ya Pak Deboy. Iya, jadi target terlalu tinggi, benar sekali. Jadi benar sekali Pak Deboy, posisi kontrol ini kenapa ada 5? Karena memang setiap manusia pasti pernah melakukan atau berada di posisi ini. Nah, kalau untuk kata Pak Deboy akan sangat sulit sekali untuk menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer ketika kesalahan sudah terjadi berulang kali Pak Deboy. Nah, mungkin ini sudah permasalahan yang berbeda Pak. Kalau saya lihat dari contoh kasus itu, posisi manajer ini kita berlakukan untuk pertama kali kasus terjadi Pak. Tapi kalau sudah berulang-ulang ya mungkin tidak ada lagi posisi manajer yang bisa kita terapkan dengan anak tersebut. Bisa jadi di sini untuk mendapatkan efek jerah kita bisa melakukan apa ya? Kita bisa menjadi pemantau juga Pak. Kamu sudah saya panggil dari sejak ini kamu melakukan kesalahan sudah dimaafkan. Mungkin pemantaunya seperti itu Pak ya. Kita sudah punya catatan. Nah kalaupun menghukum, mungkin menghukumnya ini yang bisa menimbulkan efek jerah dan tidak apa ya, tidak menyalahi lah Pak ya, tidak membuat dendam. Yang dikhawatirkan dari posisi kontrol dulu sebagai penghukum ini kan anak tetap melakukan kesalahan, dia dendam Pak. Ya ada rasa dendam, karena apa? Dia merasa diperlakukan tidak manusiawi seperti itu. Mungkin hukuman pun harus disesuaikan dengan apa ya, dengan kondisi juga, dengan keadaan anak juga seperti itu Pak. Saya rasa kalau sudah berulang kali ya tetap bisa Pak dilakukan posisi kontrol yang lain. Terima kasih Pak Deboy. Kalau yang jelas Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ibu Hera ini itu adalah implementasi dari tuntutan kurikulum merdeka yang harus kita jalani. Kendaknya tuh idealnya kayak ini ya. Cuman kadang-kadang kita sebagai manusia banyak doa, kadang-kadang lepas ya. Lepas, cuman jangan sampai main ya. Memang kita guru kalau dalam aturan tidak bisa katanya dihukum dan dipidanakan, tapi ada undang-undang lain yang dampingi kita, perlindungan anak yang bakal ngapit nih. Nah itu satu sisi kita memang dianggap tidak bisa karena mendisiplinkan anak, tapi di satu sisi ada undang-undang lain yang jadi tuntutan kita, yang bakal nuntut kita. Jadi sebagai guru benar apa yang disampaikan oleh Ibu Hera tadi, kita harus bisa. Walaupun kadang-kadang benar kata Pak Deboy tadi, termasuk aku yang tidak pacak ngajari anak dewe. Saya akui sepanjang sampai adik besar ini saya dia paling tak galak belajar dengan Ibu Rita. Ya, tidak mau dia.
kalau memilih dari kecil dulu dia milih ke ayahnya. Padahal menurut saya ayahnya lebih strength, tapi ibu dengan ibu tidak mau. Ya, cuman lah besar ini rupanya dia banyak curhatnya ke ibu sejak Labujang ini lah kuliah ini. Ya, mungkin baru merasa kehilangan, ya dah. Mungkin itu yang sama Ibu Hera. Ada lagi Bu? Ya, selamat buat Bu Hera, terima kasih. Ini sudah 2 kali kita dengarkan baik dari Bu. Saya menunggu kelanjutan dari CGP lainnya 11, 12, 13 yang muncul dari SMA Negeri 1 Muara Enim, karena itu akan membantu nilai raport pendidikan kita. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu. Jadi mungkin itu saja Bu Hera, atau ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Makasih sekali lagi. Ya, silakan. Oh ya, baik, demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf ada salah kata dan sebagainya. Marilah kita sama-sama mengambil berkahnya dengan sama-sama mengucap lapas hamdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11-7 hari ini? Tetap semangat ya untuk belajar hari ini ya. Nah, jadi hari ini Ibu akan membagikan sedikit materi mengenai budaya positif. Ini bisa kalian lihat di depan ya. Pernah mendengar istilah budaya positif sebelumnya? Belum pernah? Nah, sudah ada yang pernah, ada yang belum. Ya, apa nih? Sekarang baru mendengar. Ya, oke. Nah, ini ya, ini adalah budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ternyata budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan ya, yang berpihak pada siswa agar siswa berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini adalah salah satu unsur utamanya adalah disiplin positif. Jadi kalau tadi di awal ditanya apakah istilah ini sudah pernah kalian dengar sebelumnya, ini sebenarnya sudah kalian laksanakan. Ya, tadi di awal budaya positif adalah pembiasaan, nilai-nilai, keyakinan. Apa sih contohnya? Ya. Selanjutnya, di sini ada disiplin positif. Jadi budaya positif ini salah satu unsur utamanya adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif ini adalah pendekatan untuk mendidik anak atau siswa. Ya, di mana nanti kalian di sini akan melakukan kontrol diri, membentuk kepercayaan diri dengan terhindar dari hukuman dan ancaman. Ya, tanpa ada kekerasan, tanpa ada marah-marah. Di sinilah yang disiplin positif. Dari mana disiplin positif ini bisa terjadi? Ya, disiplin positif ini dari motivasi internal kalian. Apa sih motivasi internal itu, Nak? Motivasi dari dalam diri. Iya, jadi dorongan yang muncul dari diri kalian sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena perintah, bukan juga karena ada ancaman. Ya, itu adalah motivasi internal. Penting motivasi internal? Sangat penting sekali. Coba sekarang kalian genggam tangan kalian sekuat mungkin.
ya, karena di dalamnya ada benda berharga, dan kemudian ada usaha dari teman kalian untuk membuka genggaman tangan kalian. Ada yang bisa kasih tahu apa pembelajaran yang kalian dapatkan? Silakan. Ya, ya, apa pembelajaran yang kalian dapatkan? Pembelajarannya dari menggenggam tangan tadi. Silakan. India. Ya. Ketika saya menggenggam tangan dan Oli berusaha membuka tangan saya, itu adalah di dalam refleksi saya di sini ada motivasi, dan orang lain berusaha untuk membuka dan menjatuhkan semangat motivasi saya, tetapi saya berusaha untuk tetap teguh pada pendirian, dan tidak ada yang akan bisa meraih mengganggu motivasi saya ketika saya teguh pada pendirian saya, ketika saya tidak menghiraukan kata-kata dari orang lain. Kasih aku jadi pembelajaran yang kita ambil, Arif, ya, Abuza, yang kita ambil kan sebenarnya hidup kita ini ada pada kita kontrol dirinya. Tadi kita belajar tentang kontrol diri. Sekalipun orang di sekeliling kita punya pengaruh yang besar terhadap diri kita, tetap keputusan itu ada pada diri kita. Kita mau bagus, ya, kita mau melakukan hal yang terbaik, itu ada di diri kita keputusannya. Tidak ada orang yang bisa ganggu kita, ya, karena apa? Kontrol dirinya ada pada diri kita sendiri. Orang yang berada di sekitar kita itu hanya bisa mempengaruhi, ya. Jadi begitupun dengan kalian, ya, masa depan, kehidupan, ya, kebahagiaan, itu kuncinya ada pada diri kalian masing-masing. Ya, orang lain itu adalah orang yang punya motivasi eksternal. Ya, motivasi intrinsiknya ada dalam diri kalian masing-masing. Jadi kalian harus punya prinsip, ya, harus punya target belajar, harus punya motivasi intrinsik untuk bisa berhasil di masa depan. Ya, di sini ada nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang selama ini kalian paham, ya, bukan hanya nilai yang berlaku pada kehidupan kalian sendiri, tapi ini berlaku sama untuk semua orang, baik murid maupun guru. Ya, misal ibu minta setiap hari kalian menjaga kebersihan. Nilai kebajikan apa yang kalian dapatkan? Kebajikannya, ketika kalian disuruh menjaga kebersihan kelas, misalnya lingkungan sekolah, nilai kebajikannya apa? Apa? Kebersihan lingkungan, ya, kesehatan. Coba kalau banyak sampah di dalam laci kalian, ada nyamuk, Aedes aegypti, kemudian menggigit kalian sakit. Akhirnya apa? Dengan tidak menjaga kebersihan itu akan berdampak besar terhadap kesehatan kalian, ya. Oke, selanjutnya kebajikan kelas ini bisa kita wujudkan, ya, dengan keyakinan kelas. Nah, hari ini kita akan coba untuk buat, ya, keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan antara kalian bersama guru. Nah, keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif, ya, yang dapat membangun budaya positif di sekolah. Dengan keyakinan kelas ini diharapkan
Silakan ditempel yang sudah. Silakan, ini ada lemnya, ada guntingnya. Silakan nak, yang sudah selesai menuliskan boleh ditempelkan. Silakan nak. Yang sudah langsung yang tadi. Iya boleh, Pak, ditempelkan saja. Boleh di kertas yang kedua itu ya, yang warna putih. Kalau tidak muas, silakan. Ayo, jangan buat karangan yang panjang. Boleh di sebelahnya, nak. Boleh di sebelahnya. Itu kecilnya kontak. Tolong dong please. Kau gak uli sama bapak aku. Penempelnya mana? Ayo cepat. Nggak bully. Ya. Nge, lem nge. Siapa yang belum nulis? Ada yang gak nulis ya? Ayo tunjuk tangan. Aku udah nulis. Aku yang ini. Harusnya tadi boleh lah yang nulis itu nggak pakai. Oke, yang lain boleh dengan Sabun. Waktu jam 6.45 no bullying. Antar. Oke, nanti ya. Oke, dengarkan ya. Bu Era 1 jam ini aja. Nanti habis ini kalian boleh ya. Tolong dulu ya. Tolong tidak ada parel. Tolong kopi dilepas ya. Ini adalah hasil dari peraturan-peraturan yang sudah kalian tuliskan masing-masing di kertas yang sudah dibagikan ya. Nah, ini akan dibacakan oleh Selfie dulu ya. Silakan. Baca keras. Ya. Tidak memakai sepatu di kelas. Tidak memakai sepatu di kelas. Kalau kita buat jadi kalimat yang positif, bagaimana itu? Tidak memakai sepatu di kelas. Tidak itu kan negatif ya. Jangan, dilarang. Itu kan juga sama. Kalimat negatif, positifnya apa? Boleh. Ya. Meletakkan sepatu di rak sepatu sebelum masuk kelas. Ya, oke, boleh dituliskan, Selfie. Bisa itu dijadikan kesepakatan kelas kalian. Dan tulisannya yang rapi ya. Setuju. Tulis, ya agak besar ya. Ada lagi yang bisa nulis? Tulis lagi, satu. Tuliskan di sebelahnya keyakinan kelas 11. Oke, satu tadi. Apa tadi? Masih ingat? Meletakkan sepatu. Rapi banget. Meletakkan sepatu di rak sepatu yang sudah di rak sepatu sebelum memasuki kelas. Bisa yang memang bisa dilakukan di kelas kalian. Apa? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Kalimat positifnya apa, Nak? Kalimat positifnya apa? Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur. Tidak, jangan, dilarang, itu kalimat negatif. Kita buat jadi kalimat positif. Gimana? Fokus belajar. Ingat gak, Nay? Fokus
fokus saat guru memberikan pembelajaran di kelas. Oke, berikutnya, Selvi. Tepat waktu saat sekolah. Itu sudah positif atau negatif, Nak? Sudah positif ya. Oke, datang tepat waktu. Selanjutnya, no bullying, no circle. Tidak ada pembulian dan tidak ada circle. Oke, tadi tidak ini ya. Tidak ada. Kalau tidak masih kalimat negatif ya. Apa Nak biar positif? Tidak ada pembulian dan apa tadi bikin kalimat positifnya seperti apa? Kompak dengan sesama teman. Apa? Kompak, tidak pilih-pilih teman, saling menghargai, solidaritas. Berarti apa kalimatnya? Kompakan dan solidaritas di kelas. Oke, lanjut, Selvi. Membuang sampah di laci meja. Oke, tidak membuang sampah di laci. Apa kalimat positifnya? Membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, boleh Nindya. Masuk ke Yang di kelas ya? Jangan telat tadi. Jangan bercanda di saat jam pelajaran. Oh, sama tadi ya. Ada guru yang mengajar. Tidak boleh mengerjakan tugas atau mapel lain saat jam pelajaran berlangsung. Ya, itu berarti mungkin ada PR, tidak mengerjakan di rumah, mengerjakannya di sekolah. Jadi apa kalimat positifnya? Kerjakanlah mata pelajaran dan sesuai dengan mata pelajaran. Mengerjakan tugas di rumah. Mengerjakan tugas di rumah, mengerjakan tugas sesuai dengan mapelnya. Mengerjakan tugas berarti harus sesuai dengan mapel. Selesaikan tugas tepat pada waktunya, ya. Jadi kalau guru mengerjakan di rumah ya di sekolah itu tinggal dibawa ya. Tepat pada waktunya. Ya, oke. Kemudian biasanya kalau kalian keluar masuk izin enggak? Ya, misalnya kalian lagi diskusi, biasanya ada ucapan izin bertanya, izin menanggapi, terima kasih atas pertanyaannya. Ada tidak seperti itu? Ada ya? Oke. Kira-kira apa kalimat? Santun. Nah, berkata sopan dan santun terhadap teman dan guru, ya. Terus tadi keluar masuk kelas izin dengan guru, ya. Ya. Menghargai siapapun yang sedang berbicara di depan kelas, baik guru maupun teman yang sedang Ya, berbicara. boleh. Silakan dituliskan. Menghargai siapapun berarti itu menghargai guru saat sedang berbicara di depan tanya dan menanggapi. Oke, duduk kembali. Tolong satu orang bisa bacakan yang laki-laki yang suaranya keras untuk yang lain dengarkan ya. Dari kelas dan adalah satu, meletakkan sepatu di rak sepatu sebelum masuk ke kelas. 2, fokus saat guru memberikan pembelajaran di kelas. 3, menjaga kekompakan dan solidaritas kelas. 4, membuang sampah pada tempatnya. 5, menyelesaikan tugas pada waktunya. 6, berkata sopan dan santun. 7, menghargai sesama teman dan guru saat berbicara di depan kelas. 8, izin saat keluar masuk kelas. Kasih hapus dulu untuk aja ya. Ya. Jadi itulah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama ya. Nah, untuk selanjutnya apa yang harus kalian lakukan dengan keyakinan kelasnya? Diterapkan, kemudian harus konsisten untuk dilaksanakan sebaik mungkin ya. Harus saling mengingatkan juga kalau seandainya ada teman yang tidak sengaja melanggar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Febra Nasari dari kelas 10-7. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai keyakinan kelas. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas, serta salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kami, siswa-siswi kelas 10-7 SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim, akan selalu menerapkan nilai-nilai berikut dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ahzani Anindya Alisya dari kelas 10-7. Di sini saya akan membuat video tentang keyakinan kelas 10-7. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas dan apa fungsi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Sedangkan fungsinya adalah dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, seperti contohnya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Banyuarta Bariens dari kelas 10-7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi dengan tema keyakinan kelas 10-7. Selamat menyaksikan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk ditirukan di kelas-kelas. Keyakinan kelas juga merupakan salah satu contoh dari budaya positif. Budaya positif sendiri merupakan pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Berikut beberapa nilai keyakinan kelas yang diterapkan di kelas 10-7. Yang pertama, berdiskusi dan berinteraksi serta saling menghormati antar sesama. Yang kedua, mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki rasa antusias, solidaritas, dan inisiatif yang tinggi. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Promise, swear. Yeah, baby. Yo. Oh my god. Only lame when you say that shit. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Adapun keyakinan dari kelas 10-7 adalah 1. Menerapkan jiwa solidaritas dan peduli antar sesama. 2. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 3. Menumbuhkan sikap sadar lingkungan dan inisiatif yang tinggi. 4. Saling menghargai dan bertanggung jawab dengan tugas masing-masing. 5. Berdoa sebelum KBM. Dengan adanya solidaritas, bermanfaat untuk memunculkan rasa tenggang rasa, mengurangi konflik, mengurangi rasa iri antar anggota kelas, dan keharmonisan kelas makin meningkat. Selain itu, solidaritas membangun rasa ingin selalu dapat saling tolong-menolong dan peduli antar sesama. Jika kelas dalam keadaan bersih dan nyaman, maka suasana belajar juga akan terasa nyaman, sehingga mampu meningkatkan fokus dalam belajar.
Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram. Sedangkan inisiatif bisa diartikan sebagai motivasi untuk berpartisipasi secara aktif dan spontan untuk melakukan suatu hal. Menghargai orang lain dapat menciptakan kedamaian dan kebaikan, serta meningkatkan kualitas diri dalam aspek kemanusiaan. Dengan sikap yang bertanggung jawab, seseorang akan dipercayai, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk meminta keselamatan, kelancaran, dan ketenangan saat kita belajar. Dengan berdoa, kita belajar akan menjadi lebih tenang dan pikiran kita akan lebih berfokus kepada materi pelajaran yang sedang kita pelajari. Itulah keyakinan dari kelas 10-7. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Putra Amanda dari kelas 10-7. Di sini saya akan membuat video tentang keyakinan kelas. Happy watching. Pengertian keyakinan kelas sendiri ialah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas, keyakinan bertanggung jawab serta hak seseorang. Berikut adalah keyakinan kelas 10-7. Keyakinan kelas 10-7 ialah sebagai berikut. 1. Berdoa sebelum melakukan KBM. 2. Mandiri, saling menghargai, bertanggung jawab, memiliki sikap inisiatif yang tinggi. 3. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 4. Menumbuhkan sikap sadar akan lingkungan. 5. Menerapkan sikap solidaritas. Berikut beberapa dokumentasi kelas 10-7. Sekian, thank you for watching. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tara Putri Mani dari kelas 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keyakinan kelas. Yang pertama, pengertian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ialah kegiatan yang membantu guru dan murid dalam mengembangkan kegiatan belajar efektif dan menciptakan budaya positif di sekolah. Tujuan dari keyakinan kelas yang pertama ialah menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Yang kedua, menjaga komunikasi antara guru dan murid. Yang ketiga, ada memperlibatkan murid dalam memilih kelas impian agar mereka lebih bertanggung jawab tentang kesepakatan yang mereka buat. Apa aja sih keyakinan kelas yang ada di kelas 7? Kalau kalian ingin tahu, simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggun Puspasari. Saya berasal dari kelas 10-7. Jadi di sini saya akan membuat video tentang keyakinan kelas. Di sini saya akan membuat video keyakinan kelas menurut kelas saya sendiri, yaitu kelas 10-7. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas.
Budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Baiklah, berikut beberapa keyakinan kelas menurut kelas 10-7. 1. Selalu berdoa terlebih dahulu sebelum jam KBM berlangsung sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. 3. Mandiri, saling menghargai, bertanggung jawab, dan memiliki sikap inisiatif yang tinggi. 4. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 5. Menumbuhkan sikap sadar akan lingkungan. Baiklah, sekian video tentang keyakinan kelas dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. 1. Mandiri, saling menghargai, bertanggung jawab, memiliki sikap inisiatif yang tinggi. 2. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. Ketiga, memiliki pola pikir yang baik dan bernalar kritis. Yang keempat, berdoa sebelum melakukan KBM. Berdoa sebelum melakukan KBM ini berfungsi untuk kita lebih tenang dalam belajar sehingga tidak kesulitan dalam memahami suatu pelajaran atau ilmu yang kita pelajari saat itu. Dan yang kelima, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan kita dan meningkatkan semangat belajar sehingga kita mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan maksimal tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Sandika, kelas 10-7. Saya ingin menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Keyakinan kelas adalah suatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Tujuan dibuatnya keyakinan kelas adalah diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan sesuai nilai-nilai karakter. Contoh keyakinan yang ada di kelas 10-7: 1. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. 2. Berdoa sebelum melakukan KBM. 3. Mandiri, saling menghargai, bertanggung jawab, memiliki inisiatif yang tinggi. 4. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 5. Menumbuhkan sikap sadar akan lingkungan. Halo guys, kali ini saya akan membuat video keyakinan kelas 10-7. Happy watching! Tada! Keyakinan kelas artinya kita memahami semua tanggung jawab warga kelas, mulai dari ketua kelas, wakil kelas, bendahara, bahkan sekretaris, serta semua warga kelas itu sendiri. Bagaimana sih cara kita menciptakan keyakinan kelas? Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menciptakan keyakinan kelas. Mulai dari melibatkan semua anggota kelas, berbahasa yang positif, dan banyak lagi. Di kelas 10-7 kita mempunyai banyak sekali keyakinan kelas. Mulai dari peduli sesama, 2. Memiliki solidaritas yang tinggi, saling menghargai perbedaan, 4. Bertanggung jawab, 5. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas, dan yang terakhir memiliki inisiatif yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdal Ganti. Jadi di sini saya akan
membuat video tentang keyakinan kelas 10-7. Selamat menyaksikan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas, keyakinan bertanggung jawab, serta hak seseorang. Dan keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas 10-7. 1. Peduli sesama dan menjaga solidaritas. 2. Berdoa sebelum melakukan KBM. Ketiga, mandiri, saling menghargai, bertanggung jawab, memiliki sikap inisiatif yang tinggi. 4. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Kelima adalah menumbuhkan sikap sadar akan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keilan Tessa Keirana dari kelas 10-7, ingin menyampaikan materi tentang keyakinan kelas beserta penerapannya pada kelas 10-7. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini dan diterapkan bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran agar terciptanya budaya positif. Dengan adanya keyakinan kelas dapat terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, tertib, dan disiplin. Berikut keyakinan kelas yang diyakini dan diterapkan oleh siswa kelas 10-7. Pertama, yaitu memiliki solidaritas yang tinggi. 2. Saling menghargai dan bertanggung jawab. 3. Bergotong royong dalam menjaga kebersihan kelas. Keempat, yaitu berpikir kritis dan memiliki sikap inisiatif yang tinggi. Dan yang terakhir, yaitu memiliki sikap sadar akan lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa keyakinan kelas 10-7. Sebelum itu, marilah kita mengetahui apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kami, siswa-siswi kelas 10-7 SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim menerapkan nilai-nilai berikut dalam kehidupan. Pertama, berdoa sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Kedua, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Ketiga, menumbuhkan sikap sadar akan lingkungan. Keempat, peduli sesama dan menjaga solidaritas. Kelima, memiliki rasa tanggung jawab dan mandiri. Dan yang keenam, memiliki sikap inisiatif yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Caroline dari kelas 10-7 akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Berikut ini adalah videonya.
Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? 1. Melibatkan semua warga kelas. 2. Mudah dipahami. 3. Menggunakan kalimat positif. 4. Kalimat yang bersesuaian dengan lingkungan. Dan apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sesuatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Proses membuat keyakinan kelas. 1. Membuka ruang diskusi kelas. 2. Mencatat usulan peraturan dari murid, kemudian guru memilih kalimat yang lebih positif. 3. Merumuskan keyakinan dengan mengajak murid menyebutkan nilai kebajikan yang terkandung. 4. Meninjau ulang dari semua aturan. 5. Membuat pernyataan keyakinan. Kesimpulannya adalah, keyakinan adalah sesuatu yang kita percaya dengan kesadaran diri penuh. Keyakinan kelas adalah motivasi untuk mengikuti serangkaian aturan di kelas. Sampai di sini sudah paham bukan? Semoga kalian mengerti apa itu keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Maharani. Saya berasal dari kelas 107. Jadi di sini saya akan membuat keyakinan kelas 107. Selamat menyaksikan. Nah, pasti di sini belum ada yang tahu apa itu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Adapun keyakinan kelas dari 107 sebagai berikut. 1. Berdoa sebelum melakukan KBM sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Saling menghargai antar agama. 3. Peduli sesama. 4. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. 5. Bertanggung jawab dan memiliki sikap inisiatif yang tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo temanku semuanya, perkenalkan nama saya Taskia Nafisa dari kelas 107. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan apa saja keyakinan kelas yang ada di kelas 107. Nah, sebelum ke itu video, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tujuan dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, yaitu diharapkan siswa tidak merasa terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai dengan nilai-nilai karakter. Nah, langsung saja kita ke inti video nih. Apa saja sih keyakinan kelas yang ada di kelas 107? Let's check it out. You, I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me so done with all of you. You're making me Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah motivasi untuk mengikuti serangkaian aturan di kelas. Keyakinan kelas di 107. 1. Berdoa sebelum melakukan KBM. 2. Saling menghargai. 3. Mandiri. 4. Menjaga keindahan dan kebersihan kelas. 5. Menerapkan jiwa solidaritas yang tinggi.
Halo semuanya, di sini Marcel akan membuat video keyakinan kelas 10-7. Selamat menyaksikan. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming hard and trying. Experiment! Oke, makasih ya. Enak nih. Gaya nian. Tahu. Tambah dikit.